Kayak yang kita tahu, opsi smartphone flagship di Indonesia sekarang udah mulai banyak. Tapi sayangnya kalau kalian ngincar yang harganya di bawah 10 juta, pilihannya tuh sedikit. Sampai akhirnya nongol Realme X3 Super Zoom. Pas video review ini dibuat, gue belum tahu berapa harga pasti smartphone ini. Yang jelas sih 8 jutaan. Jadi bisa dibilang Realme X3 Super Zoom adalah salah satu flagship resmi terhemat di Indonesia. Kalau cuma dilihat, mungkin orang-orang nggak terlalu ngeh nih kalau ini adalah HP flagship. Karena bahasa desainnya yang masih belum berubah dari kebanyakan HP Realme yang ada sekarang. Tapi kalau kalian pegang langsung, baru bisa ngerasain kalau ini emang HP flagship. Yang namanya perasaan kan nggak bisa bohong. Gue bisa dengan gampang ngerasain feel solid dan premium dari X3 Super Zoom. Beratnya tembus 202 gram. Bodi belakangnya dari kaca, tapi framenya emang masih plastik. Sejujurnya HP ini punya bodi yang bongsor karena layarnya 6,6 inci. Tapi pas megang gue ngerasa handlingnya masih friendly di telapak tangan karena ada sisi ngelengkungnya. Untuk warnanya disediain dua, ada Arctic White sama Glacier Blue yang sama-sama terinspirasi dari kutub utara. FYI mungkin yang jarang orang tahu, ternyata X3 Super Zoom punya coating anti air 3 lapis. Tapi ingat, bukan berarti kita bisa seenaknya ngajak handphone ini main air. Karena fitur ini cuma buat jaga-jaga aja kalau misalkan kalian kena musibah. Buat mereka yang termasuk gadget freak, harusnya bisa nebak kalau X3 Super Zoom adalah HP flagship lewat modul kameranya. Yang gue maksud adalah lensa yang paling atas yang bentuknya kotak sendiri. Nah, bener banget nih, ini adalah lensa periskop yang masih jarang dipakai. Total ada 6 lensa kamera di X3 Super Zoom. Yang di belakang ada 4, konfigurasinya paling atas lensa periskop 5 kali optical zoom. Resolusinya 8 megapiksel dan ada OIS. Terus ada satu lagi lensa 8 megapiksel buat ultra wide. Untuk lensa utamanya 64 megapiksel pakai sensor GW1 quad Bayer. Dan satu lagi lensa bonus 2 megapiksel buat motret makro. Kenapa yang ada OIS cuma lensa periskop? Karena tugasnya paling berat buat motret jarak jauh. Lensa ini punya hybrid zoom 60 kali yang bahkan bisa buat motret bintang. Jadi bisa kebayang kalau nggak ada OIS bakal lebih susah nih pas ngebidik objek dan juga hasil fotonya mungkin lebih sering blur kalau motret nggak pakai tripod. Motret bintang pakai HP ini sebenarnya nggak susah karena udah disediain stereo mode. Caranya masuk dulu ke mode night, terus di bagian atas pilih icon bintang-bintang. Di stereo mode ini kita bisa pakai lensa utama atau periskop. Secara default, shutter speed di set sekitar 4 menitan. So, HP-nya harus kita taruh atau pasangin ke tripod. Nggak bisa handheld atau dipegang. Justru yang mungkin bikin kita susah buat motret bintang ya, gue rasa sih timingnya aja. Sejauh ini kita belum bisa dapat momen yang pas karena langitnya itu sering berawan. Udah gitu biasanya bintang bakal lebih kelihatan di tempat yang jauh dari perkotaan. Dan sayangnya sampai sekarang gue belum berani nih hunting karena masih belum aman. Mungkin nanti kita akan bikin video terpisah. Ya, tapi kalau udah aman aja ya. Anyway, gue cukup happy pakai X3 Super Zoom buat motret di outdoor. Hasilnya emang bukan yang the best. Secara sensor GW1 ini kebanyakan dipakai HP mid-range. Tingkat detail masih kejaga, warna cenderung akurat, dan shutter lag-nya cepat. Tapi gue ngeliat adanya penurunan kualitas yang lumayan pas motret di dalam ruangan, kayak di kamar misalnya, terutama buat lensa ultrawide. Tapi sebenarnya gue ngeliat ini nggak terlalu jadi masalah, karena Realme udah nyediain obatnya, yaitu Nightscape. Mode ini benar-benar efektif banget buat nge-boost image quality pas lagi kurang cahaya. Bahkan juga bisa dipakai buat ningkatin detail gambar walaupun cahaya berlimpah. Jadi nggak cuma bisa dipakai pas gelap aja. Kalau buat foto makro, gue lebih prefer nge-zoom pakai lensa periskop karena kualitasnya lebih detail dari lensa makro yang 2 megapiksel. Kamera X3 Super Zoom juga udah ngalamin peningkatan buat rekam video. Bisa rekam 4K 60fps yang hasilnya udah lebih smooth dibanding HP-HP Realme yang sebelumnya ngandelin Gyro Ace.
HP ini dipakai selfie juga nyenengin banget karena disediain dua lensa. Yang utama 32 megapiksel ditemenin 8 megapiksel buat ultrawide. Kalau pas terang kan hasilnya udah nggak usah diraguin lagi. Tapi kalau pas diminum cahaya, kita bisa loh selfie pakai mode night. Hasilnya jadi makin kece. Cuma karena kamera selfie-nya ada dua, otomatis layarnya jadi ada double punch hole. Untungnya ukurannya nggak gede-gede banget nih, jadi nggak terlalu ganggu banget misal pas lagi pakai main game atau nyetel Netflix. Untuk layarnya sendiri kayak yang tadi gue bilang, ukurannya 6,6 inci, resolusinya Full HD+. Panel yang dipakai kali ini IPS, bukan AMOLED, so nggak ada fingerprint under display. Sensor fingerprint nyatu sama tombol power di kanan. Responnya cepet, nggak ada masalah. Walaupun layarnya masih IPS, tapi soal warna nggak kalah kualitas. Di menu setting kita bisa color mode, ada pilihan sRGB atau display P3. Kita juga bisa atur temperaturnya, plus ubah refresh rate jadi 120 Hz. Buat scroll layar jadi makin greget, karena bener-bener smooth animasinya. So, kalau menurut gue dari segi layar, si Realme X3 Super Zoom ini emang udah pantas masuk kategori flagship. Cuma sayangnya loudspeakernya masih single, ada di bawah. Suaranya sih termasuk lantang, cuman nggak stereo nih, jadi agak kurang greget aja. Terus mungkin kalian penasaran nih, kenapa Realme bisa jual X3 Super Zoom dengan harga 8 jutaan? At least nggak semahal flagship lain lah. Salah satu alasannya karena pakai Snapdragon 855 Plus, yang harganya emang di bawah 865. Snapdragon 855 Plus sendiri bisa dibilang chipset 4G terkencang. Dan chipset ini menurut gue bukan sebuah kekurangan, karena masih nawarin performa yang kenceng. Intinya nggak ada game yang nggak lancar dijalanin pakai chipset ini. Mau multitasking juga ya hajar aja lah, secara RAM-nya juga udah 12 GB. Storage-nya juga gede, dikasih 256 GB pakai UFS. Cuman emang nggak bisa ditambah lagi ya, karena nggak ada slot microSD. Dan yang namanya pakai chipset flagship itu biar aman harus ditandamin baterai yang gede. Ya untungnya X3 Super Zoom ini dikasih baterai 4300 mAh. Udah cukup oke sih, bisa dapat 6 jam SOT. Ngecharge-nya cuma 50 menitan. Intinya nggak sampai sejam pakai Dart Charger 30 watt. Intinya gue sih appreciate keputusan Realme yang udah berani datengin X3 Super Zoom ke Indonesia. At least ini jadi opsi menarik buat orang-orang yang pengen ngerasain performa flagship tapi nggak rela keluar duit di atas 10 juta. Dan segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!